Udah dipencet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gismo Barokah, mahasiswa Keperawatan Unsulbar kelas A angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya mau mempersembahkan sebuah video yang berisikan tentang kegiatan atau tindakan defibrillasi, di mana video ini merupakan tugas pengganti OSCE pada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Jadi defibrillasi sendiri merupakan satu tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik dalam waktu yang singkat dan secara asinkron. Tujuan untuk menghentikan ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi. Persiapan alat yang harus disiapkan itu ada defibrillator, kemudian jeli untuk pads dan elektroda, kemudian troli emergensi. Prosedur tindakannya yang pertama yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan yaitu melakukan informed consent atau memberitahu kepada keluarga pasien dan meminta persetujuan bahwa pasien akan dilakukan defibrilasi, yang kemudian apabila sudah didapatkan persetujuan dari keluarga, maka kaji ulang pasien untuk memastikan bahwa denyut nadi pasien benar-benar tidak ada. Kemudian dekatkan alat defibrillator ke pasien. Setelah itu hubungkan alat atau mesin defibrillator ke aliran listrik, kemudian tekan tombol on pada mesin sehingga mesin nyala. Kemudian langkah selanjutnya, pastikan modus yang dipakai itu asinkron atau tanpa nadi. Kemudian olesi jeli pada bagian elektroda yang akan dipasang di bagian tubuh pasien sesuai dengan indikasi, itu ada left, ada right, dan yang lainnya. Kemudian apabila sudah terpasang semua elektroda, maka bisa dilihat di monitor bahwa ada gambaran EKG di sana, dan pastikan ulang bahwa EKG-nya menunjukkan VT atau VB, VT atau VF, di mana kalau misalkan VT atau ventricle tachycardy itu tidak ada gelombang P dan kecepatannya itu 150 sampai 250, sedangkan PF atau ventricle fibrilasi itu lebih dari 350 atau tidak benar-benar tidak teratur seperti itu. Kemudian apabila sudah dipastikan hal tersebut dalam EKG, maka kita akan melakukan defibrilasi itu sendiri. Yang pertama itu kita harus mengisi daya, harus menentukan jumlah tekanan listrik yang akan digunakan, itu sesuai dengan anjuran dokter. Itu sudah tersedia dari 0 sampai 200 joule biasanya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apabila sudah diisi, sudah ditentukan di mesin, maka selanjutnya kita pastikan bahwa dada pasien sudah bebas dari pakaian. Setelah itu siapkan atau ambil pedal dari defibrillator, baik itu pedal sternum ataupun pedal apex. Kemudian oleskan jeli pada kedua pedal. Setelah itu kita tekan tombol charger pada bagian pedal. Jika energi sudah terisi dan defibrillator sudah menunjukkan siap pakai, beri perhatian dengan suara yang jelas, defibrilasi siap. Kemudian sambil mengatakan area clear, atau sambil melihat area pasien bahwa tidak ada anggota tim atau keluarga yang masih terhubung dengan pasien. Setelah itu langsung dilepaskan daya dari pedal defibrillator. Kemudian beri tekanan 10 sambil diberi tekanan 10 sampai 12 kg pada kedua pedal, dan kaji ulang perubahan gambaran EKG dan pastikan irama masih VT atau VF. Jika masih VT atau VF, maka tekan tombol charger kembali di kedua pedal secara bersamaan, baik pedal sternum maupun pedal apex. Kemudian angkat pedal, kaji ulang gambaran EKG, baik EKG pada monitor maupun EKG pada bedside. Kemudian jika gambaran EKG masih VF atau VT, maka dilakukan RJP selama 2 menit atau 5 siklus. Dan misalkan masih belum ada tanda-tanda perbaikan pada pasien, maka dilakukan kembali defibrilasi yang kedua kalinya. Kemudian jika gambaran EKG masih VT atau VF setelah dilakukan defibrilasi yang kedua kali, maka defibrilasi dilakukan RJP dan dilanjutkan dengan algoritma ACLS. Itulah kegiatan atau prosedur tindakan dari defibrilasi ini. Untuk dokumentasi maka
hal-hal yang perlu didokumentasikan itu diantaranya gambaran irama jantung dan kondisi klinik pasien sebelum dilakukan defibrilasi, kemudian waktu dan besarnya energi yang digunakan pada setiap defibrilasi, kemudian kondisi pasien terhadap respon prosedur. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kaji ABC atau airway breathing circulation, kemudian kaji pasien adanya kuri terbakar dan diobati apabila diperlukan, kemudian bersihkan kembali jeli dari dada pasien dan dari elektroda ataupun dari pedal, kemudian monitor, laporkan dan catat kegiatan keadaan hemodinamik sampai keadaan stabil. Itulah tindakan atau keterampilan defibrilasi yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan dapat menjadi acuan dari penilaian para dosen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.